Urgensi dan problematika Arabisasi era kontemporer. Jadi tema ini dibahas di mata kuliah kajian teks bahasa Arab klasik dan modern, Sohibul Fadila, dosen pengampu Ad-Duktur Miftahul Huda Al-Magistir. Sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab adalah rumpun bahasa dari bahasa Smith dan yang paling dekat dengan bahasa Smith. Ya, ini telah ditinjau dari segi fonologi, morfologi dan sintaksis maupun semantiknya. Dari semua aspek linguistik itu bahasa Arab adalah bahasa yang paling dekat dengan bahasa Smith. Nah, kita juga harus mengetahui tentang kesakralan bahasa Arab. Ya, kita mengetahui bahwa bahasa Arab itu sangat mengapresiasi syair-syair ya. Ketika masa jahili mereka punya pasar ukat yang menjadi mungkin kalau zaman sekarang seperti Indonesian Idol gitu ya. Jadi setiap kabilah mengirim penyair-penyairnya, dan setiap penyair itu melantunkan syair-syair, kemudian ada jurinya ya, ada hakimnya gitu. Semakin baik nilai syairnya maka dia semakin terkenal. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada bangsa yang mengapresiasi sedemikian besar gitu terhadap ungkapan bernuansa puitis ya, yang tersentuh oleh kata-kata. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun di tengah-tengah para syu'ara, dan Al-Quran sebagai mukjizat akliyah itu tetap menang di atas para penyair yang karya-karyanya indah seperti itu. Jadi itu merupakan tahaddi dari turunnya Al-Quran. Kita mengetahui bahwa pusat pusat Arab ketika itu ada di kota Hijaz ya, Hijaz yang sekarang Mekah Madinah. Itu adalah sebagai percaturan perdagangan internasional. Nah, jadi para kafilah dagang dari berbagai bangsa singgah di Hijaz. Nah, kita tahu di sini ada berbagai bangsa, berarti dengan beragam bahasa juga. Nah, kondisi seperti ini yang telah berjalan sangat lama memungkinkan terjadinya saling pengaruh mempengaruhi, khususnya bahasa Arab dengan bahasa-bahasa bangsa lainnya. Maka di sini kita akan mengenal Arabisasi ya. Jadi sudah terjadi dari zaman jahiliyah ya, karena Hijaz itu digunakan sebagai pusat perdagangan hingga zaman-zaman setelahnya. Kemudian yang akan kita bahas yaitu dari akarnya dahulu, yaitu bagaimana terjadinya Arabisasi klasik, Arabisasi zaman dahulu, itu bagaimana terjadinya, faktornya dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk ke urgensi dan problematika Arabisasi di era kontemporer ini. Kita masuk dari ta'rifnya dulu. Ta'rif dan mu'arab, kita punya dua suku kata itu ya. Arroba yu'aribu ta'riban wa mu'arraban fahuwa mu'arribun wa dzalika mu'arrabun. Maka di sini ada ta'rif dan ada mu'arrab. Ta'rifnya di sini masdar, maka dia adalah proses arabisasinya. Mu'arrabnya itu maf'ulnya, jadi dia kata yang terarabkan. Jadi dia dari kata non Arab yang telah terarabkan. Mu'arrab hasilnya dari ta'rif. Dari segi definisi yang etimologi, kita punya arroba artinya alama, ada arroba artinya qabbaha qaulahu wa fi'lahu wa ghairahu wa ghayyarahu alaihi wa raddahu alaihi wa mana'ahu. Ada juga arroba adabah di sini. Jadi ada beberapa konteks ya, emang dari segi makna lugawi itu pasti masih luas. Kemudian jika kita masuk ke definisinya, maka ta'rif adalah proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Arrob Arrobat al-arabul isam ajami au tafawwahat bihil arab ala manahijiha. Jadi diucapkan dengan manhajnya. Maka mu'arab di sini merupakan kata serapan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, athar, syair dan nasr klasik. Faktor terjadinya Arabisasi yaitu yang pertama, bagaimana ada terjadi, pasti ada faktor yang mendukungnya gitu ya. Yang pertama, jadi bangsa Arab sendiri terpaksa menggunakan kata dari bangsa asing, dari bahasa asing bagi benda-benda yang hanya dimiliki oleh non-Arab. Jadi orang Arab tidak punya benda itu, maka bagaimana menamakan benda yang tidak mereka miliki? Makanya terpaksa menggunakan bahasa yang digunakan oleh bangsa yang mempunyai benda tersebut. Nah, contohnya pakaian dibaj, yakut. Nah, itu semua dari bahasa Persia. Misalkan orang Arab tidak menggunakan peci. Nah, jadi peci kolan suah itu juga bukan dari bahasa Arab. Kemudian ketertarikan bahasa Arab untuk lebih memilih penggunaan kata dari bangsa asing daripada bahasanya sendiri karena lebih mudah diucapkan. Jadi ada lafadz yang lebih mudah diucapkan, kemudian mereka memilih itu karena ma'aisar finutki itu kan lebih ashal. Kemudian penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa adidayan Arab atas bangsa Arab. Nah, jadi di sini ada konflik bahasa ya. Kondisi ini memaksa bangsa Arab menggunakan bahasa penjajah untuk menarik simpati penguasa. Jadi ini jauh sebelum bahasa yang kita kenal sekarang.
kita tahu bahwa ada yang namanya konflik bahasa, mulai dari bahasa Aramiyah, bahasa Syrianiyah dan sebagainya. Jadi ketika mereka misalkan bangsa Kanaan dari tanah mana, maka bercampur baur dengan penduduk setempat, mereka pendatang. Nah, itu bisa aja konflik bahasanya itu mana yang kuat gitu, mana yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudian bahasa-bahasa yang diserap oleh bangsa Arab dari mana saja ya, kita lihat di sini. Jadi memang selama berabad-abad bangsa Arab telah berinteraksi dengan berbagai macam bangsa asing ya. Karena perdagangan itu tadi, perdagangan internasional. Diambil dari bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Suryani. Ya. Bahasa Suryani contohnya seperti Yaret itu kalau misalkan kita masih sering dengar sampai saat ini. Bahasa Persia, kemudian Ibrani yaitu bahasanya umat Yahudi, kemudian bahasa Yunani dan Suryani. Indikator karakteristik al-mu'arrab. Nah, jadi bagaimana kita tahu bahwa lafaz tersebut itu telah mu'arrab gitu ya. Jadi kalau kita orang ajami, orang Indonesia, non Arab, jadi kita dzauknya kan kurang, tapi kita bisa melihat dari beberapa kaidah yang telah dibuat oleh para ulama lugawi. Kita bisa melihat dari kamus juga, kamus As-Sihah Al-Jauhari. Di sini ada keterangan al-abarik berarti kendi. Nah, dalam bentuk plural jamak kan. Dari kata al-ibrik. Nah, itu sebenarnya kata serapan dari bahasa Persia. Jadi ada ulama menuliskan dalam kitabnya ini kata serapan, ini mu'arrab. Nah, jadi kita tahu dari hasil ijtihad para ulama. Dan indikator khususnya kita bisa melihat dari segi gabungan huruf yang tidak lazim ya. Contohnya ada gabungan huruf ini yang merasakannya daudnya orang Arab ya. Mereka merasakan ini tidak lazim gitu. Padahal kita pasti hanya bisa mengikuti gitu ya. Taklid nih kita. Jadi gabungan huruf yang tidak mungkin terjadi dalam kata Arab. Seperti apa? Jadi misalkan ba, sin sama ta itu tidak bertemu ya. Kemudian ta sama to, jim dan ta, jim dan sod gitu. Nanti contohnya jis. Nah, itu tidak ada lafaz Arab seperti ini. Jadi ada ghairu arabi gitu. Tojin itu juga to dengan jim. Nah, kemudian aljuk. Nah, nanti makna-maknanya telah tersedia di hamish atau di footnote. Ya, jadi ini nirjis. Ini lafaz-lafaz yang bagi orang Arab itu tidak akan bergabung gitu ya. Atau gabungan huruf yang lazim namun urutannya tidak sesuai ya, nirjis ini termasuk yang lazim namun tidak sesuai seperti aturan bahasa Arab asli. Karena bahasa Arab itu kan punya tasrifnya ya, jadi karena luguh yang munsorif gitu, jadi pasti ada format-format sigoh yang tentu gitu, namun ini tidak ada persamaannya dengan kiasi gitu. Kemudian menyimpang dari pola dasar kata Arab ya, jadi tidak ada wazannya ini tadi ya. Seperti kita punya wazan itu kan fa'ilun. Nah, tapi di sini ada fa'il, fa'nit. Obat ini pola yang bukan bahasa Arab. Anuk itu juga fa'ul itu bukan merupakan wazan Arabi. Fa'alil, jawalik. Kemudian memiliki banyak variasi. Nah, jadi ada variasi dalam pengucapannya, banyak versi. Contohnya kata Israel dan Baghdad. Nah, itu Israel itu bisa dibaca versinya Israel, Israin, nah baru Israel. Baghdad, Bagdan, Baghdad. Nah, itu kata yang ghairu Arab. Tidak memiliki indikasi bagian dari derivasi kosakata. Jadi tidak bisa ditasrifkan ya. Surodik. Ya, misalnya kita punya kata kolan suah. Nah, itu ketika bentuk jamaknya, jamak yang paling panjang itu kan fa'alil. Fa'alil gitu. Jadinya kolanis. Padahal ada kata kolan suah itu kan terlalu panjang ya. Memang biasanya yang luguh Arabiah itu dia pasti lafadznya akarnya sulasi. Meskipun sunai seperti yadun aslinya yadayun, abun abawun gitu. Jadi aslinya bahasa Arab itu bisa dideteksi dari segi indikatornya pasti dia sulasi gitu. Kemudian perubahan-perubahan terjadi pada arabisasi. Misalkan ada ibdal. Jadi setelah kita tahu faktornya dan kita tahu indikatornya, kemudian kita apa sih perubahannya seperti apa dari kata apa ke kata apa. Yang aslinya di bahasa non asing seperti apa, kemudian ketika diarabisasikan bagaimana gitu. Contohnya ibdal lazim, ada huruf P. Misalkan bahasa Indonesia juga kita punya P. Di bahasa Arab tidak ada, maka di sini bisa diganti dengan fa. Seperti halnya funduk, kita tahu funduk, ya sebenarnya itu dari bahasa Yunani, ya. Pandokein, funduk ya artinya hotel. Kemudian ada lagi yang C dalam bahasa Persia itu jadi huruf sod atau huruf shin ya. Kemudian za yang tebal, ya, itu jadi huruf zai.
G, ada yang jim, ada yang qaf. Nah, jadi ada beberapa perubahan. Yang ibdal ghair lazim di sini ada mengganti huruf hamzah dengan huruf ain. Nah, berasal dari bahasa Yunani ya, karena perdagangan itu antara Yunani, Persia ya. Kha jadi ha, sin jadi sod, shin jadi sin, Ismail ya. Kemudian menambahkan huruf ya. Menambahkan huruf lam juga dari bahasa Persia, menambah huruf waw, hawun gitu, dari bahasa Persia juga. Kemudian ada kolab makani di sini atau pemindahan posisi huruf, diputar-putar gini ya. Contohnya dari ritel itu dari bahasa Yunani, litra bacanya. Kemudian diganti dengan huruf ta. Kemudian mencocokkan dengan wazan atau pola bahasa Arab yang berlaku. Ya, fu'ul, tuhum ya. Padahal bentuk singularnya taham. Jadi dimasukkan ke wazannya bahasa Arab. Uf'ul, uflus, fulus ya, dibentuknya. Kemudian af'al, anbar ya, dari kata naber. Kemudian problematika eksistensi mu'arab di dalam Al-Quran. Nah, jadi ada ulama yang di Al-Quran itu semuanya bahasa Arab. Ada juga pendapat ulama yang ada bahasa selain bahasa Arab. Mungkin kita di sini bisa mengulas ulang dari segi nuzul Quran sabati ahruf, karena seperti sebagian ulama seperti halnya Manak Koton itu sabatu ahruf sab'ul lugot, sab'ul lahjat gitu. Tapi ada juga di sini seperti Ar-Razi sabatu aujuh. Nah, jadi di sini mungkin bisa menjadi akarnya ya. Ada sebagian ulama yang menolak eksistensi mu'arab dalam Al-Quran seperti halnya Ar-Razi, Az-Zamakhsyari, Ibnu Faris, Abu Ubaidah. Berarti Al-Quran semuanya bahasa Arab karena ada ayatnya inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan bilisanin Arabiyyin mubin walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu ajami wa arabi gitu. Kemudian ada juga ulama yang menerima ada memang bahasa selain bahasa Arab gitu karena um, jadi nanti untuk ulama yang bagian awal yang menolak eksistensi bahasa Arab, ada andai kata ada lafaz selain ghairu Arab tapi sudah diarabkan seperti itu. Jadi yang kedua ini kan menerima eksistensi mu'arab, berarti memang ada yang dari bahasa asing ke bahasa Arab di dalam Al-Qur'an. Contohnya itu ini pendapatnya Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jahir, Ikrimah. Ya. Contohnya Robbaniyun, Al-Yam, At-Tur di sini berasal dari bahasa Suryani. Kemudian nama-nama nabi juga itu kan sebagian atau mayoritas juga bukan bahasa Arab. Pendapat kedua ini merupakan pendapat yang dapat diterima karena memang ada ya eksistensinya mu'arab dalam Al-Quran, baik dilihat dari sudut pandang ilmu sosiologi maupun linguistik ya. Urgensi dan problematika Arabisasi era kontemporer. Nah, jadi apakah kita masih membutuhkan Arabisasi ya, seberapa pentingnya dan bagaimana problematika di era masa kini. Oke, kemajuan semakin pesat, yang pasti zaman itu tidak stagnan ya, semuanya dinamis. Jadi membutuhkan istilah baru, ada barang baru pasti ada istilah baru. Nah, seperti halnya barang baru yang sekarang wifi, handphone, motor, mobil, pesawat dan semua yang berkembang saat ini gitu ya. Sekarang nama-nama aplikasi dan sebagainya. Jadi kita punya zaman berkembang, hal-hal baru yang tercipta, maka membutuhkan istilah baru. Untuk mengatasi permasalahan ini, pusat-pusat bahasa di negara Arab, jadi ada Majma' Lughah Arabiyah seperti halnya yang di Kairo, merupakan lembaga bahasa paling produktif yang melakukan usaha-usaha progresif menemukan padanan kata dan istilah-istilah baru. Nah, jadi ada komunitas Majma' Lughah Arabiyah. Di situ para lugawiyun, para ulama nahwiyin, nuhat dan lain sebagainya, itu mereka membuat padanan kata ya, dari barang-barang baru yang membutuhkan istilah baru. Urgensi Arabisasi pada masa kontemporer. Nah, di sini sangat penting ya berarti. Karena memang proses penyerapan bahasa Arab itu sudah menjadi tabiat semua bahasa. Seperti halnya kita juga banyak banget yang kata-kata yang diindonesiakan ya, yang kita serap menjadi bahasa Indonesia dari bahasa manapun, Belanda atau Barat ya, atau bahasa Inggris gitu maksudnya, atau bahasa Mandarin atau bahasa Arab juga. Salah satu bentuk adaptasi bahasa Arab dengan kemajuan zaman adalah penyerapan bahasa asing memang. Kemudian ya, misalkan kita punya istilah namanya amfibi.
Nah, amfibi itu kan dua alam ya. Jadi bar dan ma, jadinya barmai. Nah, itu pembentukan kata seperti ini yang tidak ilmiah, makna yang dihasilkannya pun tidak jelas, menunjukkan arti yang dimaksud, maka cenderung memancing kesalahpahaman. Oleh karena itu, takrib dalam hal ini sangat diutamakan. Jadi misalkan kuruna itu kan nama-nama ilmiah seperti itu. Perbedaan pendapat linguis bahasa Arab kontemporer tentang Arabisasi. Jadi ada kelompok yang konservatif, yang mereka itu, kelompok ini memandang bahasa Arab secara mutlak mampu mengatasi problematika Arabisasi istilah-istilah baru. Tidak perlu meminjam kata-kata asing seutuhnya. Nah, jadi solusi yang ditawarkan adalah derivasi kata bahasa Arab yang memiliki kesamaan. Ya, contohnya sayyarah. Nah, itu kan untuk menunjukkan makna mobil dan frase aswar al-mutaharrikah. Nah, jadi bisa menggunakan bahasa Arab yang ada dari saro yasiru sayyaroh, karena sayyaroh itu berjalan gitu. Jadi tidak perlu kita terjemahkan mobil seperti itu. Kelompok pragmatis. Nah, di sini memberikan kelonggaran seluas-luasnya untuk meminjam istilah asing. Jadi menggunakan istilah asing seutuhnya dan menyesuaikan dengan pola-pola bahasa Arab. Kemudian kelompok moderat berarti yang uh, menggunakan keduanya, menggunakan uh, bahasa asing seutuhnya ataupun menggunakan padanan jika bisa gitu ya. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah dalam proses pencarian padanan dulu. Kata bagi istilah-istilah baru adalah berusaha menelusuri kata-kata bahasa Arab asli yang pantas ya. Ya, pesawat jadi kan toiroh gitu. Namun jika tidak ditemukan, nah padanan kata yang layak, langkah kedua adalah meminjam istilah asing tersebut secara langsung. Contohnya yang moderat itu misalkan media hatif sayyarah, nah itu sudah terwujud ya, radio, jadi kita tidak perlu menggunakan radio, handphone, mobil, tapi kita menggunakan media hatif dan sayyarah. Otomobil, telepon, radio ya. Kemudian standarisasi Arabisasi era kontemporer, bagaimana standarnya untuk membuat Arabisasi di era kontemporer ini. Pada prinsipnya Arabisasi dibolehkan dalam keadaan darurat dan mesti disesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian proses derivasi kata-kata nominal hasil Arabisasi diperbolehkan, baik disesuaikan dengan pola verba yaitu sulasi dan rubai. Dalam prakteknya, hasil proses Arabisasi berikut derivasinya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah ya, dan mesti dibawa persetujuan lembaga bahasa Arab. Dan usaha-usaha peningkatan kualitas bahasa Arab di era globalisasi